Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Batara Sakti, NIM 19310401 dari kelas PJKRA 2019. Di sini saya akan kembali mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Olahraga, Rekreasi, dan Pariwisata dari tugas mata kuliah Pendidikan Rekreasi. Ya, langsung saja ke materinya. Olahraga adalah langsung saja kita ke materinya. Mengenai olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jenis-jenis olahraga rekreasi diantaranya adalah pariwisata, olahraga, permainan, hobi. Tujuan olahraga rekreasi adalah sebagai pengisi waktu luang, sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas, dan memperoleh kesenangan melalui olahraga dan sosialisasi. Sedangkan rekreasi adalah pariwisata adalah perjalanan keluar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pariwisata, sumber daya pariwisata minat khusus. Pariwisata mempunyai dampak bagi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Olahraga, rekreasi, dan pariwisata mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara keduanya. Olahraga, rekreasi, dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Pun beberapa jenis olahraga rekreasi. Yang pertama, pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja, menurut IGD Plasma dan Iketut Surya Diarta. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Selanjutnya, olahraga. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut: tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, patok leleh, dan lain-lain. Contoh olahraga modern yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang diantaranya seperti berikut, yaitu futsal, basket, volley, bulu tangkis, tenis meja, perlayang, arum jarang, dan masih banyak olahraga lain-lainnya lagi. Selanjutnya, jenis olahraga rekreasi yang ketiga yaitu permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan yang bertujuan bersenang-senang. Sarana dan prasarana dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawang dari kardus, permainan petak umpet, enggrang, bakiak, tarik tambang, dan lain-lain. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, ataupun kebun. Namun, sebagian juga mempunyai hobi untuk sekedar duduk di pantai untuk menghabiskan waktu luang mereka. Adapun beberapa tujuan olahraga rekreasi diantaranya yang pertama yaitu pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dan persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Selanjutnya, sarana untuk melepaskan rasa lelah. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan karena rekreasi menawarkan kesenangan. Selanjutnya, memperoleh kesenangan melalui olahraga. Melalui olahraga, rekreasi karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. Yang keempat, sosialisasi. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan semuanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Poin berikutnya membahas tentang pariwisata. Pariwisata mempunyai dua sifat yaitu umum dan teknis. Bersifat umum artinya pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Sedangkan bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negeri sendiri atau negara lain. Berikut ada beberapa sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi
atraksi wisata alam sebagai berikut. Yang pertama yaitu keajaiban dan keindahan alam atau yang biasa disebut topografi. Yang kedua, keragaman flora. Yang ketiga, keragaman fauna. Keempat, kehidupan satwa liar. Dan yang terakhir yaitu vegetasi alam. Yang keenam, ekosistem yang belum terjamaah manusia. Yang ketujuh, rekreasi perairan seperti danau, sungai, air terjun, dan pantai. Yang kedelapan, lintas alam atau trekking, traveling, dan lain-lain. Yang kesembilan, objek megalitik. Dan yang kesepuluh, suhu dan kelembapan yang nyaman. Berikut sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata. Antara lain yang pertama, lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain. Misalnya untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss, mungkin cocok dikembangkan untuk atraksi ski. Yang kedua, iklim dan cuaca. Ditentukan oleh latitude dan elevation diukur dari permukaan air, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu topografi dan landforms. Bentuk umum dari permukaan bumi dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa area geografis menjadi bentang alam yang unik atau landform. Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah atau benua dengan wilayah benua lainnya, sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata. Yang keempat yaitu surface material. Menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan, alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya, yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam. Yang kelima adalah vegetasi. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi semua area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan seperti misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam atau hutan lindung. Yang keenam yaitu fauna. Beragam binatang berperan penting cukup signifikan terhadap aktivitas wisata baik dipandang dari sisi konsumsi, misalnya wisata berburu dan memancing, maupun non-konsumsi seperti beerwashing. Berikut secara garis besar karya yang dapat ditekuni di sektor pariwisata. Airlines merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah paling besar. Bagi masyarakat lokal, artinya menyediakan berbagai level pekerjaan, mulai dari level pemula sampai manajer. Contohnya agen pemesanan tiket, awak pesawat, pilot, mekanik, staf pemeliharaan, penanganan bagasi, pelayanan makan dan minum di pesawat atau catering, pemasaran, ahli komputer, staf pelatihan, dan pekerja administrasi kantor. Yang kedua yaitu bus companies. Memerlukan manajer sumber daya manusia, agen tiket, agen pemasaran, petugas informasi, pengemudi bus, staf pelatihan, administrasi, akuntan, dan sebagainya. Selanjutnya railroad. Diperlukan tenaga pelayanan penumpang, penjualan tiket, tenaga reservasi, masinis, petugas pengatur lalu lintas kereta, mekanik, manajer regional atau wilayah, dan sebagainya. Selanjutnya rental car convenience. Diperlukan agen penjualan atau reservasi, agen penyewaan, mekanik, pengemudi administrasi, manajer wilayah atau regional, dan sebagainya. Poin berikutnya yaitu hotel, motel, ataupun resort. Memerlukan tenaga general manager, residen, manajer, controller, akuntan, manajemen train, direktur penjualan, direktur riset, direktur SDM, room clerk, reservasi clerk, front office, manager, housekeeper, bellboy, lobby porter, washer, waiter, waitress, bartender, engineer, dan seterusnya. Tourist education. Memerlukan tenaga administrasi, pengajar, profesor, dosen, guru, peneliti, likban, penerbit, pemasaran, dan seterusnya. Selanjutnya tour convenience. Tenaga tour manager, tour koordinator, tour parlemen, pemasaran, reservasi, akuntan, agen penjualan, grup tour, spesialis, hotel koordinator, dan sebagainya. Kemudian food service. Tenaga waiter dan waitress, chef, cooks, bertran, ahli gizi, agen penjualan, tenaga penjualan,
pemasaran, kasir, dan seterusnya. Berikutnya, tourist research memerlukan tenaga analisis untuk melakukan riset pasar, survei konsumen, dan tenaga peneliti di masing-masing sektor seperti tenaga litbang di airlines, departemen pariwisata, dan sebagainya. Cruise conference, peluang karir terbuka untuk posisi kantor perwakilan dan penjualan, agen tiket, tenaga administrasi, peneliti pasar, direktur rekreasi, akuntan, dan sebagainya. Berikutnya, travel journalist, misalnya sebagai editor, staf penulis per waktu, humas, public speaking, kampanye perusahaan, dan sebagainya. Berikutnya, recreation and leisure, misalnya direktur, ski, instruktur, penjaga taman wisata, museum guide, tenaga penjaga hutan, camping, direktur, lifeguard, golf and tennis instruktur, manajemen, supervisory, clear, administrasi, dan sebagainya. Atraksi wisata seperti SeaWorld, Disneyland, dan yang lainnya memerlukan tenaga mulai dari clerical sampai top manager, akuntan atau pemandu, trainer, tenaga keamanan, reservasi, agen penjualan tiket, dan sebagainya. Tourist Office and Information Center, peluang karirnya sebagai direktur, asisten direktur, economic development specialist, analisis, peneliti, humas, marketing coordinator, travel editor, media coordinator, fotografer, administrasi, dan sebagainya. Convention and Visitor Bureaus memerlukan tenaga manager, asisten manager, riset, pemasaran, information specialist, marketing manager, humas sales, secretaries clerk, keamanan transportasi, dan sebagainya. Meeting planners, bertanggung jawab untuk mempersiapkan, merencanakan, dan menyelenggarakan pertemuan. Gaming, memerlukan tenaga manajerial, humas, pemasaran, promosi, reservasi, akuntan, pengamanan, dan sebagainya. Author opportunities seperti klub manajemen, percetakan, dan penerbitan, asosiasi profesional, dan sebagainya. Dan terakhir yaitu travel agents, memerlukan tenaga administrasi, penasihat travel, peneliti pemasaran, konsultan, akuntan, reservasi, ahli komputer, dan seterusnya. Poin berikutnya yaitu sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Yang pertama yaitu bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. Yang kedua yaitu seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbit, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu seni pertunjukan, drama, seni tari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi foto, festival, dan event khusus lainnya. Yang keempat yaitu peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. Yang kelima yaitu kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat. Yang keenam yaitu perjalanan atau trekking ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik seperti berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu mencoba kuliner atau masakan setempat, melihat persiapan, cara membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan. Pun beberapa dampak positif pariwisata bagi ekonomi. Yang pertama, pendapatan dari penukaran valuta asing. Hal ini terjadi pada wisatawan asing. Walaupun di beberapa negara pendapatan dari penukaran asing tidak begitu besar, namun beberapa negara misalnya New Zealand dan Australia, pendapatan dari penukaran valuta asing ini sangat besar nilainya dan berperan secara signifikan. Yang kedua yaitu menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. Surplus dari pendapatan penukaran valuta asing akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi semakin sehat. Hal ini akan mendorong suatu negara mampu mengimpor beragam barang, pelayanan, dan modal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata. Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari berbagai perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Yang keempat yaitu pendapatan pemerintah. Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari berbagai cara. Beberapa negara di dunia termasuk Indonesia telah membuktikan sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Yaitu penyerapan tenaga kerja.
Banyak individu mengantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi memerlukan dukungan dari sektor lain sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Multiplier effect. Efek multiplier merupakan efek ekonomi yang ditimbulkan kegiatan ekonomi pariwisata terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan suatu wilayah atau daerah negara tertentu. Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal. Wisatawan dan masyarakat lokal sering berbagi fasilitas untuk berbagai kepentingan. Banyaknya wisatawan mendapatkan keuntungan yang cukup besar sehingga suatu fasilitas dapat digratiskan pemanfaatannya bagi masyarakat lokal. Setelah membahas dampak positifnya, sekarang kita akan membahas dampak negatif pariwisata bagi ekonomi. Yang pertama yaitu ketergantungan terlalu besar pada pariwisata. Beberapa daerah tujuan wisata sangat menggantungkan pendapatan atau kegiatan ekonominya pada sektor pariwisata. Pariwisata sangat rentan terhadap fluktuasi karena berbagai isu. Ada kalanya isu tersebut tidak menguntungkan seperti penyakit, konflik, dan lainnya sehingga akan menurunkan tingkat perekonomian. Yang kedua yaitu meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Perputaran uang dalam aktivitas ekonomi di daerah tujuan wisata sangat besar. Permintaan barang konsumsi juga meningkat yang pada akhirnya akan memicu laju inflasi. Di sisi lain akan meningkatnya harga tanah di sektor tersebut. Ketiga yaitu meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sebagai produk lokal tidak terserap. Selanjutnya, sifat pariwisata yang musiman tidak dapat diprediksi dengan tepat, menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya. Selanjutnya, timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat. Hal ini berhubungan dengan degradasi alam, munculnya limbah yang besar, polusi, transportasi, dan sebagainya yang memerlukan biaya untuk memperbaikinya. Dampak sosial budaya pariwisata. Dampak terhadap struktur populasi. Meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu daerah tujuan wisata memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan usaha pariwisata dan memberikan pelayanan yang diperlukan wisatawan. Sebagian dari penduduk lokal memutuskan untuk mengganti pekerjaannya sehingga terjadi perubahan struktur populasi. Yang kedua yaitu transformasi struktur mata pencaharian. Peluang kerja sektor pariwisata harus diakui memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini diakibatkan segera menarik minat orang dari bidang pekerjaan lain untuk beralih bekerja di bidang pariwisata. Yang ketiga yaitu transformasi tata nilai. Meningkatnya populasi dengan datangnya orang yang mempunyai attitude berbeda-beda dapat menyebabkan percampuran tata nilai di daerah tujuan wisata tersebut. Yang keempat yaitu dampak dari penggunaan alat transportasi. Sektor transportasi di seluruh dunia diperkirakan bertanggung jawab terhadap konsumsi 20-30% dari keseluruhan energi fosil dunia. Alat transportasi yang sangat vital bagi pariwisata adalah mobil, bus, kereta api, pesawat, udara, kapal laut, dan semua transportasi yang digunakan dapat mencemari udara dan menyebabkan pemanasan global. Yang kelima yaitu dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata. Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem. Kerusakan dan masalah ekosistem ditimbulkan dari dapat beberapa sedimentasi dan emisi gas buang. Selanjutnya dampak dari pengoperasian industri pariwisata. Pengoperasian industri pariwisata dapat memberi tekanan pada lingkungan melalui berbagai cara yaitu yang pertama, tekanan terhadap sumber daya alam. Wisatawan dan alat transportasinya dapat merusak dan menghancurkan vegetasi tumbuhan dan perusakan garis pantai. Yang kedua yaitu perusakan habitat kehidupan liar. Masalah yang timbul dapat berupa penghancuran habitat akibat hilangnya habitat untuk keperluan pembangunan pariwisata, penyediaan tempat camping, dan pencarian kayu bakar dan sebagainya. Yang ketiga yaitu polusi dan pencemaran limbah lainnya. Limbah merupakan bahaya utama bagi sumber air, bagi keperluan sehari-hari dan juga menjadi ancaman bagi perairan laut dan wilayah pantai. Ancaman berikutnya berupa pengendapan bahan limbah, polusi, limbah hotel dan restoran. Peranan olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang sehingga manusia bisa tetap berproduktif dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai
sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga. Bidang pariwisata dalam kehidupan ini juga memegang peranan penting dalam diantaranya adalah berdampak pada ekonomi karena pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dari penukaran valuta asing, meningkatkan pendapatan pemerintah, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri dan banyak menyerap tenaga kerja. Itulah sedikit penjelasan dari PowerPoint saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.